Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih-soliha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Hari ini Ustadzah akan menyampaikan rangkuman subtema 4 tema 6. Alhamdulillah ya anak-anak, kita sudah memasuki subtema 4 di tema 6 ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya, agar ilmu yang Ustadzah sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Amin amin ya robbal alamin. Materi yang pertama yang akan Ustadzah sampaikan adalah materi bahasa Indonesia. Di sini kita akan belajar bagaimana menulis informasi. Berikut ini percakapan Jaka dan Ayah. Jaka: Ayah, udara hari ini panas sekali ya, namun aku tidak merasa panas ya. Udara di dalam rumah justru terasa sejuk padahal tidak menyalakan pendingin ruangan. Ayah: Iya Jaka, coba kamu lihat tanaman di halaman rumah kita. Ada banyak tanaman di halaman rumah kita sehingga udara terasa sejuk. Udara sejuk dari halaman itu dapat masuk ke rumah melalui ventilasi dan jendela. Rumah kita memiliki ventilasi dan jendela yang cukup untuk pertukaran udara. Jadi, tanpa menyalakan kipas angin atau pendingin ruangan, udara di dalam rumah kita terasa sejuk. Jaka: Wah, dengan begitu kita bisa menghemat penggunaan energi listrik ya. Ayah: Benar Jaka, oleh karena itu kita harus sering membuka jendela dari pagi hingga sore hari agar pertukaran udara lancar. Jaka: Iya Ayah, dengan membuka jendela juga membuat cahaya matahari dapat masuk ke rumah sehingga menjadi terang. Dengan demikian kita tidak perlu menyalakan lampu pada pagi hari hingga sore hari. Itu berarti kita juga menghemat penggunaan energi listrik lagi ya. Ayah: Betul Jaka, kamu memang pintar. Jaka: Kalau begitu kita harus membiasakan itu semua untuk menghemat penggunaan energi listrik ya. Ayah: Iya Jaka. Nah, ketika kita akan menulis informasi dalam bacaan, jangan lupa anak-anak harus membaca dengan teliti. Pada bacaan ini terdapat beberapa informasi. Yang pertama adalah penghematan energi listrik dan yang kedua, penghematan energi listrik ini bisa dilakukan dengan cara membuka jendela rumah. Dengan membuka jendela rumah, cahaya matahari dapat masuk ke rumah sehingga rumah menjadi lebih terang ketika pagi hari. Dan pertukaran udara menjadi lebih lancar. Jadi anak-anak jangan lupa untuk selalu teliti dalam membaca bacaan ya, ketika akan menentukan informasi. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menghemat BBM dan air. BBM adalah bahan bakar minyak yang meliputi solar, bensin, batu bara, minyak bumi, dan lain-lain. Nah, bagaimana cara menghemat BBM? Yang pertama adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, berjalan kaki atau bersepeda, dan menaiki kendaraan umum. Tapi perlu diingat, karena kondisi saat ini sedang pandemi, sebisa mungkin kita harus social distancing, menjaga jarak ya anak-anak. Kemudian untuk cara menghemat air ini merupakan energi alternatif ya anak-anak yang tidak mungkin habis. Walaupun air tidak mungkin habis anak-anak, tapi kita juga harus tetap menghematnya ya. Yang pertama adalah menutup keran air ketika airnya sudah penuh di bak. Kemudian menggunakan air bekas mencuci sayur atau buah untuk menyiram tanaman. Menggunakan air bekas cucian pakaian untuk mencuci sepeda kalau mencuci sepedanya di rumah ya, sepeda motor atau mobil. Kemudian menggunakan air sesuai kebutuhan, ini yang paling penting, jadi tidak membuang-buang air ya anak-anak. Selanjutnya, cara menghemat BBM dan listrik. Sama halnya seperti tadi anak-anak untuk cara menghemat BBM ya. Untuk menghemat listrik, ini kita bisa mematikan lampu saat siang hari, karena saat siang hari lewat jendela rumah, cahaya matahari dapat masuk ke rumah. Nah, selain cahayanya masuk ke rumah, ventilasinya terbuka, ada pertukaran udara dan bisa menghemat energi listrik dari cahaya lampu dan kipas angin atau AC. Kemudian mematikan alat elektronik saat tidak digunakan.
Contoh, kalau ada kipas angin atau TV yang sudah tidak digunakan lagi, bisa anak-anak matikan ya. Ini termasuk kewajiban anak-anak untuk menghemat energi listrik. Selanjutnya, menggunakan peralatan listrik yang hemat energi. Baik anak-anak, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu PPKN. Nah, di PPKN kita akan belajar tentang hak dan kewajiban ya. Masih ingat ya hak dan kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan atau kita laksanakan. Sedangkan hak adalah sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan sebuah kewajiban. Kewajiban anggota keluarga saat di rumah mengenai energi yang pasti anak-anak. Yang pertama adalah menghemat penggunaan air, menjaga kebersihan lingkungan rumah, dan saling menyayangi antar anggota keluarga. Kemudian, hak yang didapat adalah menggunakan air secukupnya sesuai kebutuhan. Lingkungan yang bersih dan nyaman kalian akan dapatkan itu jika kalian menjaga kebersihan. Kemudian kalian akan memperoleh kasih sayang. Oleh sebab itu harus saling menyayangi ya. Kemudian kewajiban dan hak terkait air di sekolah. Berhubung kita pandemi, jadi kita tidak belajar atau tidak berada di sekolah ya anak-anak. Namun suatu saat nanti kita juga akan belajar di sekolah. Semoga pandeminya segera berakhir. Nah, apa saja kewajibannya terkait air di sekolah? Yang pertama adalah menutup keran air setelah digunakan. Jika kalian tahu di kamar mandi ada keran yang tetap menyala dan airnya sudah tumpah-tumpah. Nah, ini kewajiban kalian adalah mematikan keran air tersebut, jangan dibiarkan ya. Yang kedua, menggunakan air secukupnya dan tidak membuang-buang air. Hak yang bisa didapatkan terkait air di sekolah. Kita bisa mendapatkan air yang bersih dan cukup ketika ada di sekolah, serta kita menggunakan air yang bersih. Adapun kewajiban dan hak warga sekolah. Yang pertama, kewajibannya adalah mematikan lampu kelas jika cukup cahaya matahari. Maksudnya adalah jika dirasa kelas tersebut sudah terang tanpa adanya lampu, sebaiknya lampunya tetap dimatikan ya anak-anak. Jadi cukup cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan. Namun jika kelas tersebut kurang pencahayaannya, walaupun sudah dibuka jendelanya tapi tetap kurang pencahayaannya, boleh menghidupkan lampu agar belajar kalian tetap nyaman. Contohnya saat mendung, karena kalau saat mendung cahaya mataharinya tidak sempurna, jadi kita boleh menghidupkan lampu kelas ketika siang hari. Kemudian yang kedua, mematikan lampu kamar mandi setelah digunakan. Nah, ini biasanya anak-anak itu kalau di sekolah lupa mematikan lampu kamar mandi setelah digunakan. Jadi kewajiban anak-anak adalah mematikan lampu kamar mandi setelah digunakan. Menjaga kebersihan sekolah, menjaga ketenangan saat di dalam kelas. Kemudian hak apa saja yang bisa kita dapatkan di sekolah mengenai energi? Yang pertama adalah kita dapat menggunakan energi listrik di sekolah, mulai dari memakai kipas angin, memakai lampu, dan juga komputer yang ada di sekolah yang menggunakan energi listrik. Kemudian mendapatkan air yang bersih di sekolah, mendapat lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman, dan mendapat ketenangan saat belajar. Intinya hak itu adalah sesuatu yang kita dapatkan ya anak-anak. Lanjut ke materi SBDP ya. Tetap semangat ya anak-anak untuk menyimak materi dari Ustadzah. Nah, dalam teknik karya dekoratif ini ada 3 yang digunakan ya, teknik potong, teknik sambung, teknik lipat. Nah, teknik potong adalah teknik yang digunakan untuk memisahkan satu bagian menjadi 2 bagian. Alat-alatnya meliputi cutter, pisau, gunting. Kemudian untuk teknik sambung adalah teknik yang menghubungkan 2 bagian menjadi 1. Alat-alat yang digunakan bisa meliputi lem, tali, dan selotip.
Kemudian teknik lipat yaitu teknik yang menggunakan keterampilan tangan, bisa menggunakan kain, kertas, dan plastik. Nah, pada prakarya TV mainan ini menggunakan 3 teknik, yaitu teknik potong, lipat, dan sambung. Apa saja alat bahannya? Alatnya berupa pensil, penghapus, penggaris, spidol, gunting, dan lem kertas. Serta bahannya bisa menggunakan kardus bekas dan kertas gambar. Nah, bagaimana langkah pembuatan prakarya TV mainan? Yang pertama, kita sudah menyiapkan alat bahan dan rancangan prakarya ya anak-anak. Rancangan prakarya ini dibuat untuk acuan. Nah, kemudian membuat gambar pola pada kertas. Pola ini berbentuk seperti jaring-jaring pada balok ya. Setelah digambar, kalian bisa memotong gambar pola tersebut. Nah, setelah dipotong bisa dirangkai dan dilem pada, lalu dirangkai dan diberi hiasan ya. Jangan lupa agar terlihat cantik. Prakarya TV mainan sudah jadi. Materi selanjutnya PJOK anak-anak. Di sini kita akan belajar 2 kombinasi gerak ya. Pertama, kombinasi gerak melompat dan memukul dengan hitungan. Posisi awal adalah berdiri tegak, kaki dibuka selebar bahu. Kemudian memegang alat ya anak-anak, berupa tongkat yang dipegang di tangan kiri dan di tangan kanan. Setelah itu melompat ke kanan dan ke kiri secara bergantian dengan hitungan 1 sampai 4. Kombinasi gerak selanjutnya yaitu gerak berjalan dan melempar dengan hitungan. Nah, di sini anak-anak bisa menggunakan alat berupa bola ya. Posisi awal adalah berdiri dengan memegang bola. Hitungan pertama, kaki kanan dilangkahkan ke depan dan kaki kiri lurus ke belakang. Hitungan kedua, kaki kiri dilangkahkan ke depan lalu lemparkan bola ke atas dengan mengayunkan tangan. Hitungan ketiga, tangkap bola menggunakan kedua tangan dan arah pandangan ke bola. Selanjutnya, posisi hitungan keempat ke posisi awal, yaitu berdiri dan memegang bola dengan kedua tangan. Materi selanjutnya yaitu materi MTK. Di sini kita akan belajar menghitung luas sebuah bangun menggunakan satuan tidak baku. Nah, ketika anak-anak menghitung luas bangun datar dengan satuan tidak baku, yang perlu kalian hitung itu adalah jumlah seluruh kotaknya. Cara menghitung cepat adalah dengan cara mengkalikan ya anak-anak, supaya kalian tidak menghitung satu-satu. Perhatikan titik kuningnya. Titik kuning bisa kalian hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kalian hitung titik berwarna biru yang ke bawah. 1, 2, 3. Berarti bisa dihitung dengan cara cepat ya. 7 dikali 3. Berapa anak-anak 7 dikali 3? Ya, 21. Jadi luas kotak ini adalah 21. Nah, jadi anak-anak tidak perlu menghitung kotaknya satu-satu ya, karena itu akan memakan waktu yang lama. Kita berlatih lagi anak-anak. Di sini Ustadzah punya kotak yang tidak diarsir. Jadi Ustadzah ingin menghitung keseluruhan kotak dengan cara seperti tadi. Kita hitung ke bawah, ada 4 titik berwarna biru dan 4 titik ke samping berwarna kuning. Berarti ini menandakan 4 dikali 4 ya anak-anak. 4 dikali 4 sama dengan 16. Jadi kotak ini ada 16 satuan persegi luasnya ya. Selanjutnya anak-anak kita akan menghitung daerah yang diarsir seperti pada gambar berikut ya. Nah, kalau daerah yang diarsir kita bisa hitung seperti tadi dan dengan cara menambahkan sisanya. Contoh, kita bisa hitung titik kuning. Titik kuning itu ada 5 ya anak-anak. Kemudian ada titik ungu, itu ada 3. Berarti 5 dikali 3 sama dengan 15. Jangan lupa ada 3 titik yang belum dihitung ya anak-anak. Nah, tinggal ditambahkan saja dengan 15. 15 ditambah 3 titik hijau jadi 18 ya. Jangan lupa ya anak-anak, dalam menghitung matematika harus teliti ya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung yang ini ya anak-anak. Kalau yang ini itu ada segitiganya.
Nah, bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama, cara menghitungnya kalian hitung kotaknya dulu anak-anak. Ini bagian yang diarsir ya, yang dihitung. Kalian hitung kotak yang diarsir dulu. Seperti yang Ustazah bilang tadi, kalian tidak perlu menghitung satu-satu kotaknya, cukup kalian kalikan yang hijau dan yang kuning yang Ustazah beri tanda. Yang hijau ada 6, kemudian yang kuning ada 2, berarti 6 dikali 2 sama dengan 12. Jangan lupa anak-anak, kita masih punya bagian yang berwarna merah, itu terdiri dari bentuk segitiga. Nah, 2 segitiga itu berarti 1 kotak ya. Jadi di situ ada 4 segitiga. Berarti kalau ada 4 segitiga itu sama dengan 2 kotak ya anak-anak. Jadi tinggal ditambahkan saja 12 ditambah 2. 12 ditambah 2 sama dengan 14. Jadi jawabannya adalah 14 satuan persegi. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.